Kok enggak, berarti sampean percaya kalau keturunannya Kanjeng Nabi ada yang kafir, ada yang zina, ada yang membunuh orang. Ada, percaya saya, oknum. Nah, berarti Anda tidak tahu Iya, berarti sampean enggak melecehkan Kanjeng Nabi itu namanya. Sedangkan keturunan Nabi bilang yang namanya keturunan Nabi itu dipelihara dari berbuat dosa dan kesirikan. Ya. Itu di mana dapatnya? Oh, ada dalilnya Bantu itu. share, Wah, Anda tidak belajar artinya Anda ini tidak mau membaca, cuma mau mendengar saja. Susah kalau berdiskusi orang seperti Anda ini. Kalau sama orang yang nggak punya data, nggak punya referensi, percuma teman-teman. Ibin itu kayak mana? Kita kayak ngomong sama saudara, tembok ya. Di Al-Quran, kalau berbicara sama orang bodoh itu modalnya itu cukup imani saja. Jadi begini. Memang kita susah kalau berbicara. Kita jangan keroyokan. Ada seorang kalau orang bodoh itu udah ada ilmunya. Sulit untuk diberitahu. Apa yang kamu katakan itu nggak bisa diambil, nggak ada datanya, percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Eljon. Eljon, apakah kamu yakin bahwa Balawi itu jurah Nabi? Ya, sementara percaya. Oke. Kamu siap gak masuk neraka kalau Balawi itu ternyata bukan jurah Nabi? Enggak masalah kalau bukan. Kalau bukan enggak masalah. Kalau saya Lalu siap masuk neraka kalau Balawi itu jurah Nabi, saya siap masuk neraka jahanam. Jaminannya apa? Saya siap masuk neraka jahanam. Ya, jaminannya kamu siap gak masuk neraka jahanam kalau ternyata Balawi bukan jurah Nabi? Kamu siapa minta jaminan itu? Kamu siapa? Kamu siap gak masuk neraka, saya tanya? Ya, agar kita bisa pertanggungjawabkan bicara kita ini. Kan jaminannya neraka sama Allah. Yang jelas botol. Jaminannya sama Allah. Tidak ada data sama sekali. Cuma cukup imani saja kamu itu. Jaminannya sama Allah. Kalau udah ke neraka, kamu siap gak masuk neraka kalau ternyata Balawi palsu? Ya, saya tidak siap, neraka itu kan bahaya itu. Iya, tapi yakin, saya yakin. Kita 1000% saya yakin Balawi. Nangis, apalagi di neraka. Saya siap masuk neraka kalau Balawi itu asli jurah Nabi. Oke. Berarti Anda lebih pintar daripada Habib itu. Ya iyalah, Habib kan bodoh. Nah, kalau begitu. Habib kan imigran, coba cari makan di sini, apa hebatnya? Boleh saja. Cuma kan kita nggak perlu banyak bicara. Tahu nggak hama? Habib itu hama. Sekarang saya tanya, bukti Anda, pernahkah Anda bertemu dengan Habib? Saya sudah bertemu dengan Habib. Ngapain bertemu dengan imigran? Imigran itu orang-orang melantar. Mereka rata-rata bodoh semua dalam agama. Bicarakan hal ini bahwasanya Habib itu palsu. Sudah. Memang mereka palsu. Gimana lagi? Nah, tentu saja dia bela diri. Tidak mungkin dia mengaku Habib, kamu tuduh dia palsu. Guru Kembul sudah datang ke Mereka itu imigran palsu. Guru Kembul sudah datang ke Robito Alawiyah. Begitu. Dan nanyakan tentang nasab-nasabnya, catatannya. Itu tidak dijawab sama sekali ya. Guru Kembul. Lanjut. Habib makanya kita disuruh nanya ke Robito. Guru Kembul datang sudah ke sana. Nggak pernah dikasih tahu catatannya. Lanjut, teruskan. Eljon. Teruskan gimana orang kamu nggak punya data sama sekali? Kalau seumpamanya saya meyakini Balawi itu jurah Nabi, sama saja saya meyakini Rasulullah itu Yahudi. Ya, silakan saja. Tetapi kalau Anda bicara, bagaimana orang dapat percaya dengan Anda? Nah, sekarang gini, gimana Anda percaya Balawi jurah Nabi? Kamu apalagi orang itu mau percaya sama kamu, sedangkan kamu tidak ada data sama sekali. Oi. Kamu yakin aja tidak dengan Balawi? Kamu tuh tidak yakin dengan Balawi, makanya kamu tidak siap masuk neraka kalau Balawi palsu. Ya,
Ya, saya takut dengan neraka. Terus terang. Iya, karena kalau kamu Penjara tidak saja saya yakin, kenapa dengan takut neraka. kalau yakin? Nggak ada yang yakin 100% itu nggak ada. Angel. Iya, kalau tidak yakin ya udah. Berarti Balawi palsu. Nah, makanya adu data ini atau Loh, tidak. adu data ini, dataku sudah kutunjukkan mana datamu? Kita adu. Woi, ada lagi. Iya, bener Banyak dengan Habib. dataku. Saya bukan Habib. Aku Sekarang tunjukkan saya lagi. tanya, Aku tunjukkan sudahkah lagi. Anda bertemu dengan Woi, Habib? datamu mana? kau nak Datamu kemarin kita ngapain, adu. Nelson? Berdiskusi dengan Habib, itu intinya. Yo. Terus kau naik kemarin ngapain? Kau naik Saya gunung cuma ngapain? anak bangsa biasa. Cuma apa? Cuma kepengen adem-adem aja. Adem matamu picek gitu. Tuh, Ya. lagi ini yang masih ori ya. Dia di habitatnya ya tinggal F1. Elson Begini, tidak pernah sayang. tidak Dari perlu kamu Al-Jufri, menasihati sayang. kami ya. Elson tidak Sayang, perlu kamu sebentar, menasihati sayang. kami ya. Kamu belajar Nabi dulu kita aja ya. pernah bersabda, kalau benci jangan terlalu benci, nanti jatuh Yang benci cinta. siapa? Saya enggak benci sama manusianya. Saya cuman enggak suka sama tingkah lakunya yang selalu Jadi, mencatut namanya ya, Kanjeng Nabi Elson. kita. Elson, Melecehkan Kanjeng Nabi Elson. kita. Kami di sini, Elson, kami di sini mengedukasi mengedukasi masyarakat agar tidak terpapar mengikuti ajaran Habib palsu, Habib Balawi itu. Ya, mereka itu Baik, suriah baik. palsu. Kami hanya mengedukasi, kami tidak benci. Kami hanya mengedukasi masyarakat agar terhindar dari ajaran-ajaran Habib itu. Mereka itu menyesatkan. Ya, bagus sekali itu. Suruh menyembah-nyembah kuburan itu kan menyesatkan. Coba Udah, Anda searching itu turunkan Elson. Percuma di enggak ada channel ilmunya, Tani naikkan Yuda itu. Kang Upin Ipin. Bagaimana kuburan disembah, bagaimana mereka menghina Rasulullah. Itu di channel Tani Yuda itu banyak itu. Di channel Tani Enggak, Yuda itu itu. Elson Karena itu saya mau turunkan diturunkan, supaya nonton di satu bawah. saja saya ngomong. Itu Kang Upin Ipin naikkan. Tidak perlu kau sampaikan, tidak perlu kau omongkan ya. Kalau kau mau turun-turun Saya saja. kan mau Tidak ada diturunkan. urusan dengan kamu. Nasihatilah diri kamu sendiri. Berpikirlah, gunakan kecerdasan kamu. Ya, sesama Kamu kan diberikan muslim. akal. Kamu diberikan akal, diberikan Jangan otak untuk terlalu berpikir. Ya, Oke, pikirkan. Kang Upin Ipin, tunjukkan karomahmu. Itu hidup di abad ke-6 ke-7 itu bapaknya Ahmad bin Isa hidup abad ke-4 begitu gimana ini katanya. Nah itulah kerancuan jawaban itu akhirnya tidak bisa terjawab. Akhirnya apa, saya Mbara Kiai Madudin itu tidak ada yang bisa menjawab gitu. Nah ini dari tulisan ini ya, dibaca ini kesimpulannya ini yang tesis Kiai Imad itu gitu, digedein makan agak kebaca. Terus sekarang juga istilahnya pendukung-pendukungnya mukibin segala macam yang nggak tahu juga, bisanya cuman istilahnya framing, asumsi, ngira-ngira. Nggak bisa begitu. Kalau istilahnya keilmuan manusia yang benar itu nggak bisa begitu. Sebab perintah Nabi ada di hadisnya. Apa hadisnya? Saya pernah sampaikan dan istilahnya langsung dipakai kamera ya istilahnya. Kalimatnya itu kurang lebih begini. Dari Baihaqi dengan isnad yang sahih. Rasulullah bersabda, apabila berdakwah, maksudnya berdakwah itu menyampaikan sesuatu atau ngajar atau apapun istilahnya berdakwah gitu ya, diwajibkan menyertakan bukti begitu. Jadi ketika berdakwah itu benar atau apa begitu ya, ketika anak murid atau siapapun istilahnya mau bertanya, ada bukti begitu. Apabila tidak ada bukti semacam begini ya, cuman pengakuan doang, omong-omong doang seperti Pak Eljon begitu ya istilahnya. Boleh Itu saya bertanya tidak masuk sebentar? perintah Rasulullah. Karena Rasulullah itu menyampaikan harus ada bukti, wajib itu. Kalau tidak ada bukti, harus disertakan sumpah. Orangnya, semacam boleh Pak saya Eljon bertanya itu sebentar? mengakui juriah Nabi begitu ya, tapi tidak menunjukkan data dan fakta. Harus bersumpah untuk mendukung
apa yang disampaikan, begitu bersumpah atas nama Allah bahwa yang saya sampaikan adalah benar. Oh, bermubahalah begitu. Saya bertanya sebentar, boleh? Begini, saya bertanya, sejak kapan terjadi pembencian atau kontroversi tentang Habib ini? Sejak kapan? Ya mungkin nanti Yang viral. Monggo Bang Karep PDW, Bang Deset atau Bang Balawi, teman-teman yang mau menanggapi, monggo. Ya, oke, saya tanggapi. Pertanyaannya. Saya tanggapi Elson sejak dia nanyakan sejak kapan. Perdebatan Sampai masalah viral, ya. nasab Ba'alwi ini sudah lama ya diperdebatkan oleh masyarakat dari dahulu. Ya sudah lama. Cuman Tahun berapa bisa sebutkan? Umur saya sekarang 57 tahun. saya 59. Saya 59, saya pensiunan. Saya 59. Saya lahir Oleh Tua Ahmad saya. Sufi. sampai sekarang. Jadi Tidak pernah jadi terjadi masalah perdebatan ini sudah kontroversi lama. ini, yang Ya, viral tapi ini. memuncaknya adalah mulai 4 tahun terakhir ini. Ya, dahulu memang sudah banyak yang bertanya-tanya, yang ragu apakah ini zuriat Nabi betul apa bukan. Sebagian saya dulu 50% tidak percaya dengan zuriat Nabi, 50% percaya, 50% tidak, ragu-ragu. Ya, sering itu kami berdebat apakah mereka ini benar-benar zuriat Nabi, karena kelakuan mereka tidak sesuai dengan mencerminkan keturunan Nabi. Ya, berkata kasar, memprovokasi masyarakat seperti Rizik Syihab itu, asah golok, asah parang. Jadi sudah lama perdebatan ini. Puncaknya adalah 4 tahun terakhir ini setelah Kiai Imad menyatakan dengan karya tulisnya ya bahwa zuriat Nabi ini setelah dia melakukan penelitian, membaca buku, menganalisa ya, membanding-bandingkan data-data buku-buku yang lama, mencari-cari buku yang lama, tidak ada mereka dalam buku kesezaman yang dia inginkan itu tidak ada tertulis hubungan mereka itu. Jadi sudah masalah ini sudah lama. Puncaknya adalah tahun 2001 ini. Tahun 2001 ini puncaknya. Apalagi ya setelah ada media sosial ini mulailah ramai dibicarakan. Kalau pertanyaan itu sudah lama, itu sudah dari dahulu. Ya, saya ini sudah 59 tahun umur saya. Saya bertanya-tanya dahulu dan saya tidak percaya dengan Pilpres. Ada enggak hubungannya? Tidak ada hubungan dengan Pilpres ini, tidak ada hubungan dengan Pilpres. Tidak ada hubungan dengan Pilpresan ini. Ini masalah menyangkut keabsahan suatu nasab yang dicantolkan oleh orang-orang Ba'alwi ini, Habib ini ke Rasulullah. Itu masalahnya, tidak ada hubungan dengan Pilpres, Pilkada atau Pileg, tidak ada hubungan. Ya, kami di sini lain ini pemilih semua. Tidak ada, tapi kami bersatu dalam masalah ini, masalah nasab ini, bahwa bahwa Ba'alwi ini bukan zuriat Nabi. Mereka hanya zuriat palsu yang mencantolkan nasab ke Nabi. Itu. Kemana orangnya? Orangnya sudah kabur, Kang Balawi. Sudah kabur. Monggo Bang Deset, barangkali punya masukan buat kita monggo Bang Deset. Waktu dan tempat kami persilakan selama 1 minggu, monggo. Ya, saya senang juga. Jadi ngoceh sendiri saya itu tadi ya. Enggak, baru turun itu Bang. Ya Bang Dadan ya keren lah ada catatan buku itu, karena memang itu menjadi penting Bang ketika kita membantah sesuatu itu kan ada rujukannya gitu. Ya toh apa yang sampean baca itu ya itulah yang dulu kita ikutin gitu loh Bang. Untuk mempertegas pernyataan sampean itu kan. Ubaidillah itu kan diklaim sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang wafat tahun 383.
sama dengan abad keempat. Nah, dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 itu ya kosong, tidak ada apa namanya catatan dari nasab, dari kitab-kitab ya yang dianggap kitab ini ya apa namanya itu primer ya, karena memang itu baru muncul itu di abad ke-9. Siapa yang mengarang kitabnya? Ya namanya Abu Bakar Ali Asyakron gitu loh. Ali Asyakron itu adalah Ba'alawi yang mencantolkan nasabnya Alwi itu ke Ubaidillah yang konon katanya anaknya Ahmad bin Isa, kan begitu. Nah, yang menjadi persoalan begini, penelitian Kiai Haji Imad itu mencari literasi kitab-kitab sezaman itu. Nah, ada 3 poin yang ditemukan di sana. Yang pertama, ternyata tidak ada kitab yang menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaidillah. Anaknya cuma 3 dari kitab Al-Sajarah Mubarakah, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, munculnya Ubaidillah ini itu setelah setelah adanya Ali Asyakron yang abad ke-9, gitu. Nah, yang menjadi persoalannya begini, Bang. Kan kita sebagai orang awam ya, bukan orang awam, maksudnya itu orang yang punya nalar. Kira-kira Bang Dadan atau Bang Ba'alawi ya kan, bisa nggak meriwayatkan nenek moyang sampai itu sampai dengan 550 tahun tanpa adanya catatan? Kan begitu. Kalau misalkan kita saja tidak bisa meriwayatkan, ya karena kita tidak tahu pada akhirnya siapa nenek moyang kita. Nah, maka sumber kecurigaan itu muncul. Kenapa? Oke, Ali Asyakron masih baik, benar. Abu Bakar Asyakron masih benar ya. Nah, Abdurrahman Assegaf masih benar. Ini neneknya Ali Asyakron, si Abu Bakar Assegaf ini. Nah, buyutnya itu namanya Muhammad Maulad Dawila. Coba kalau kita urut ya Bang ya, itu namanya itu diulang-ulang aja, Muhammad Maulad Dawila. Maulad Dawila itu gelarnya. Terus punya bapak namanya Ali Maula Dare ya. Itu apa namanya, Ali ya. Terus naik lagi ke bapaknya lagi, Alwi Ibnul Paki ya. Jadi Muhammad Ali Alwi. Terus Muhammad lagi, Muhammad Paki Mukodam, punya bapak namanya Ali Walidul Faki ya, punya bapak lagi yang namanya Muhammad Kolikosam, Muhammad Sohib Mirbat, punya bapak lagi namanya Ali Kolikosam, punya bapak lagi namanya Ali Sohibul Baitul Jubair gitu kan, punya bapak lagi Muhammad Sohibul Maula siapakah itu, pokoknya Muhammad terus Alwi Ubaidillah. Nah, jadi artinya nama-nama itu diulang-ulang, Muhammad Ali gitu kan. Terus seperti Muhammad Ali Alwi. Nah, terus yang menjadi persoalan lagi diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin itu terhadap Muhammad Maulad Dawila sampai ke Ubaidillah. Jangankan kitab ya. Orang-orang ini kan yang dijuluki tokoh-tokoh besar gitu kan, imam mujtahid mutlak. Tetapi tidak ada satu sumber pun yang menceritakan hidup mereka ini gitu loh. Oke lah kalau satu Ubaidillah ya, ini tuh sampai ada 13 orang gitu. Tidak ada satupun ulama yang menceritakan tentang riwayat mereka ini. Nah, lalu pertanyaannya dari mana Abu Bakar Ali Asyakron itu meriwayatkan itu tanpa ada catatan gitu loh. Nah, usut punya usut, setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, ternyata Al-Burqatul Musyikho, kitab nasab karangan Ali Asyakron itu, dia tuh mengutip satu kitab tarikh namanya. Tarikh itu kitab sejarah yang dibuat oleh Syekh Al-Janadi yang berjudul As-Suluk Tobakotil Ulama Iwal Muluk. Nah, kitab itu di dalamnya itu menceritakan nama Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Tetapi di dalam kitab itu tidak satu pun menceritakan Abdullah ini punya anak namanya Alwi gitu. Ya, kitab itu banyak menceritakan tentang keluarganya Abdullah itu dari Sarib Abul Jadid. Nah, itu maka Kiai Iman itu membuat satu kesimpulan, membuat 12 pertanyaan. Nah, pertanyaan itu satu, kalau saya simpulkan, itu mempertanyakan, sebutkan kitab
dari abad keempat sampai abad ke-8 yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Lalu yang kedua, konon katanya Ahmad bin Isa ini wafat dan dimakamkan di Husaisa. Husaisa itu adalah salah satu tempat di Yaman sana ya, daerah dekat Tarim situlah. Nah, sebutkan dari abad keempat sampai abad ke-8, abad ke-9, yang menyatakan Ubaidillah ini wafat di sana gitu loh. Terus yang ketiga, sebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir, kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-10. Nah, sampai hari ini 12 pertanyaan itu tidak ada satupun yang bisa menjawab. Ujung-ujungnya seperti Bapak tadi naik, sejak kapan kalian ini membenci? Dalam hal ini kita tuh tidak sedang membenci, kita tuh sedang mempertanyakan. Pokoknya saya apresiasi lah dengan Bang Dadan tadi udah ngebaca buku itu, harus gitu Bang. Biar kita tuh paham, oh mereka ini framing gitu ya kan. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, yang jelas sebelum Kiai Imad di zaman now ini muncul ya, dulu juga udah muncul di zaman Belanda, namanya Ahmad Sukarti, ketua Surkati. Ahmad Surkati. Ya, Al-Irsyad. Itu menentang banget kaum Ba'alawi ini. Begitu, bahwa Islam itu yang dekat dengan Allah itu hanya berdasarkan ketakwaan, bukan karena istilahnya turunan. Begitu. Dan mereka kaum Ba'alawi ini kebakaran jembut. Akhirnya memfitnah Ahmad Sukarti dan framing dan segala macam. Ya, seperti halnya ke Kiai Imad lah, terjadi zaman now sama, terjadi juga waktu itu ke Ahmad Sukarti. Cuman karena waktu itu mah memang media-media belum secanggih sekarang, begitu, jadi kalah tuh Ahmad Sukarti, apalagi didukung Belanda, Balawinya. Begitu. Dan muncul lagi sekarang Kiai Imad. Kebakaran, biasanya saya dengar kebakaran jenggot aja, ini sampai kejembut kebakaran. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya ini hanya 100 tahun. Begitu, ulangan 100 tahun yang dimunculkan Kiai Imaduddin itu. Dan perlu diketahui lagi bahwa kenapa istilah Habib, terus istilah haji juga ya tidak dikenal di luar negeri, karena ini adalah hasil dari produk Belanda, yang mana waktu itu di 1933 kaum Ba'alawi ini yang ormasnya itu dibentuk Belanda mengajukan bahwa gelar Sayyid Syarif itu untuk dirinya kaum Ba'alawi ini, tetapi tidak diperbolehkan baik oleh Belanda ataupun oleh ulama-ulama terdahulu. Begitu, karena kenapa? Ulama-ulama terdahulu juga istilahnya mengerti bahwa mereka itu bukan juriah Nabi. Begitu. Nah, ulama-ulama terdahulu kan memang Islam mah udah sebelum Belanda muncul juga ke Indonesia, kan Islam mah udah banyak di Indonesia, udah mayoritas. Begitu. Nah, kaum Ba'alawi ini sekitar tahun 1933 itu ingin digelari Sayyid dan Syarif, tapi tidak boleh. Akhirnya mereka istilahnya dengan musyawarah, mungkin dengan ulama-ulama Nusantara atau apa, akhirnya diberikan gelar aja Habib gitu. Makanya tidak dikenal istilah Habib itu untuk juriah Nabi kalau di luar negeri mah. Begitu, di sini juga ya karena istilahnya nggak ada panggilan lain aja buat mereka kaum Ba'alawi. Ya kalau saya hidup di zaman waktu itu, zaman penjajahan mah musyawarah atau apa gitu. Saya istilahnya pasti berikan kicik gitu, gelar kicik ya. Untuk sematan pengganti Sayyid dan Syarif yang diinginkan mereka, saya berikan gelar nih buat kalian itu, yaitu kicik. Nggak ada. Foto itu asli nggak Bang? Ya? Foto itu asli nggak foto itu? Foto mana? Asli. Jadi mantap sudah itu. Ya, jadi sekitar setengah tahun lalu itu urusan ini sebetulnya udah nyampe ya ke orang nomor 1 di Indonesia gitu ya. Nah, tetapi kan terus bergulir doh. Nah, beliau itu menanyakan ke Kiai Imad, meminta
semacam buku yang diteliti oleh Kiai Imad untuk diberikan kepada sekretariat negara gitu, dan udah selesai buru-buru tuh. Makanya kemarin itu Kiai Imad itu tidak pernah muncul berapa bulan tuh di publik, dipanggil juga untuk berdakwah atau di mana dia nggak muncul, justru lagi bikin buku ini, dan udah diterima begitu. Dia nggak tahu kalau kelanjutannya nanti gimananya ya, istilahnya. Yang jelas Prabowo itu bilang ada tamu yang sudah ratusan tahun nggak mau pulang-pulang katanya ini. Ya itu tamu dari Yaman ini, kaum Balawi ini. Belandanya dianya belum, ketinggalan atau bagaimana itu. Itu teh waktu tahun 1956 juga sama pemerintah Indonesia itu disarankan untuk jadi warga negara Indonesia, tapi mereka menolak, istilahnya jadi WNI itu. Itu pernah emang mau diusir waktu itu zaman Soekarno juga, waktu zaman Jenderal Ahmad Yani juga mau diusir istilahnya, tapi ulama-ulama Nusantara gitu terlalu baik hati lah istilahnya, akhirnya jadi memakan pagar makan tanaman tuh begitu sampai sekarang begitu kan. Itu pemberontakan PKI juga musuh dari begitu ya istilahnya, sampai PKI 65 juga itu kan orang-orang Habib ini, Aidit kan Habib itu gitu. Sampai sekarang yang memfitnah istilahnya, memframing bahwa Pancasila istilahnya hukum kafir, hukum tauhid juga itu memang dari kalangan siapa sih? Kalangan mereka sendiri, kalangan ini Habib nih. Dulu kan istilahnya rame bom bunuh diri atau apa juga itu karena tipuan Habib ini yang bersumpah atas nama Allah menjamin istilahnya mereka pelaku bom bunuh diri itu masuk surga begitu. Dan sekarang istilahnya polemik ini istilahnya mau menuju satu titik akhir istilahnya, bahwa mereka itu berani bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya untuk menipu begitu, cuman kalangan ini doang istilahnya. Makanya di hadis itu dikatakan Rasulullah itu bersabda istilahnya akan ada fitnah sara dan mengaku-ngaku juri aku padahal bukan begitu. Tidak ada lain dan tidak bukan selain kaum Balawi ini yang dituju. Soalnya saya teliti di luar negeri juga nggak ada misalkan bangsa Cina yang ngaku-ngaku juriah Nabi padahal mau nipu gitu, enggak. Atau bangsa Batak lah istilahnya di Indonesia ngaku-ngaku juriah Nabi, nggak ada. Cuman ini doang, Balawi doang ini. Makanya hadis tersebut ditujukan ke orang ini gitu. Dan orang ini Balawi itu sampai hadis pun berani istilahnya dirubah. Contohnya kemarin itu saya menemukan Mukibin itu bikin piti tentang hadis Al-Qudri yang menyatakan kuwasiatkan, Rasulullah bersabda kuwasiatkan dua perkara yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu merubahnya begitu, Al-Quran dan turunanku lah, janggal. Saya pernah baca itu Itro. Iya, jadinya saya janggal ngedengernya juga istilahnya. Ternyata benar istilahnya mereka merubahnya menjadi istilahnya wariskan dua perkara bila mana engkau berpegang teguh keduanya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang benar itu gitu. Jadi setelah diteliti lebih lanjut, akhirnya saya berpikiran di setiap agama itu memang ada penyesatnya gitu ya istilahnya. Sampai-sampai agama terdahulu mah kitab sucinya sampai dirubah-rubah untuk kepentingan politik dan dunia mereka. Tapi Allah ngejamin nih Al-Quran mah tidak bisa dirubah. Dan terjawab sudah, kenapa Allah itu menjamin Al-Quran itu tidak bisa dirubah? Ya bakalan muncul ternyata orang-orang seperti ini yang merubah-merubah kitab suci seperti di Kristen, Injil dan apa. Cuman karena ini Al-Quran mah terjamin, mereka nggak mampu istilahnya merubahnya, hanya sampai merubah di hadis. Kalau saja istilahnya
tidak dijamin oleh Allah, mungkin mereka juga pelaku yang sama akan merubah kitab suci. Begitu Bang. Halo, saya mau maghrib dulu. Saya mau sholat maghrib dulu ya. Monggo Bang Datan, monggo. Makasih Bang Datan. Sip lah, mantap. Kalau disemprot di sini kan hilang. Iya. Semprotnya sore. Saya tambahin ya Bang ya. Makanya kalau buku yang abang yang di itu tuh saya punya itu udah saya baca, mantap, saya isi 690 halaman itu. Begini ya Bang ya, kita tuh sebenarnya sama yang pembela Ba'alawi itu juga itu sama-sama nggak tahu gitu kalau Ba'alawi itu cucu Nabi. Mereka nggak punya catatan siapa Kori, siapa Pokosi Sancan. Itu saya suka nantangin mereka itu debat, tapi nggak mau muter-muter. Saya tuh the point aja. Kalau kamu punya data, ceritain, jelasin. Nah kalau nggak ada ya sudah, berarti memang nggak ada. Nggak usah muter-muter gitu kan. Nggak ada Bang, nggak ada, semuanya tuh nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu udah dikasih tahu. Bahkan si Runel Abbas itu kan udah nyari kitab ke timur, ke barat, selatan, utara, tapi tak jumpa-jumpa juga kan dengan kitab. Memang nggak ada kitabnya. Kalau ada kan udah tahu. Bahkan untuk hal yang sederhana aja, ternyata terkait dengan Juriah ini kan ada otorisasinya yang mengakui bahwasanya benar dia ini adalah Juriah. Bahkan untuk sekelas Nakobah pun nggak ada Nakobah itu yang mengakui Nabi Ba'alawi ini ketua